Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 adalah pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, pasal 1, ayat 20 sampai 22, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 28. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 3, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara berada di tengah keluarga. Keluarga adalah pokok utama pada hari ini, karena pada hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Inilah keluarga tempat Yesus dibesarkan, seperti yang kita dengar dari Injil hari ini.
Keluarga kudus di Nazaret adalah keluarga tempat Yesus hidup, bertumbuh dan menjadi kuat, serta penuh hikmat. Itu adalah keluarga yang menjaganya, membawa Yesus ke Yerusalem, dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Begitulah teladan semua keluarga Kristen yang berpikir bahwa inilah saat yang tepat pada hari Minggu Keluarga Kudus untuk meluangkan waktu, memikirkan keluarga kita, peran kita di dalamnya, cinta kita pada keluarga, bahkan kebahagiaan dan pergumulan yang kita alami sampai sekarang. Memasuki kehidupan keluarga kudus, yakni Maria, Yusuf dan bayi Yesus, itu benar-benar Natal ketika Maria, Yusuf, bayi Yesus beserta tetangga mereka, yakni para gembala dan tamu mereka 3 raja dari timur, datang bersama-sama membentuk satu keluarga besar dalam kebersamaan dan persahabatan. Saat itu, Maria dan Yusuf tidak punya tempat untuk membaringkan bayinya, tidak ada rumah untuk berteduh, tidak ada cukup pakaian untuk menghangatkan bayi itu. Tapi, tidak ada kata-kata keluhan yang keluar dari mulut mereka. Satu-satunya hal yang ada hanyalah kegembiraan, kebahagiaan karena berada dalam sebuah keluarga. Kita melihat bagaimana keluarga kudus mengajari kita bagaimana hidup dalam keluarga yang diwarnai kebersamaan dan kasih. Keluarga kudus Nazaret ini mengajarkan kita bagaimana hidup dan berada dalam keluarga kita. Keluarga kudus mengajarkan kita semua yang telah meninggalkan keluarganya untuk kembali lagi ke keluarganya, mengajak mereka yang telah melupakan keluarganya untuk kembali lagi. Bahkan mereka yang telah mengusir salah satu anggota keluarganya yang tidak mengurus keluarganya secara bertanggung jawab agar kembali lagi ke semangat keluarga kudus. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari kitab pertama Samuel memberikan contoh tentang sepasang suami istri, yakni Hana dan suaminya Elkana, sebagai satu keluarga yang bersyukur kepada Tuhan atas hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Anak yang sudah sekian lama dirindukan dan dinantikan serta dimohonkan kepada Tuhan terus-menerus, siang dan malam, kini datanglah sebagai berkat terindah bagi keluarga. Namanya Samuel. Komitmen Hana dan Elkana, ayah dan ibunya hanya satu, yakni mempersembahkan sepenuhnya anak kesayangan mereka satu-satunya kepada Allah. Anggota keluarga perlu memandang penuh syukur setiap anggota keluarganya sebagai berkat dari Tuhan, apapun kelebihan dan kekurangannya. Jika prioritas kita pada keunggulannya, maka kita akan lebih mudah menerima anggota keluarga. Tetapi jika fokus kita hanya pada kekurangannya, amat sulit bagi kita untuk menghargainya. Maka berfokuslah untuk melihat sisi positif, berupayalah untuk mencari cara agar memperbaiki sisi negatif, dan bersyukurlah kepada Tuhan atas kehadiran setiap anggota keluarga kita. Saudara-saudariku terkasih, pesta keluarga kudus ini
mengajak kita untuk mensyukuri keluarga kita sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari keluarga kudus, kita harus menjaga dan melestarikan keluarga kita untuk menciptakan suasana yang kondusif dan konstruktif bagi keluarga kita untuk hidup dan tumbuh dalam cinta. Kita akan berusaha agar kita dan seisi rumah bisa betah dan merasa nyaman di tengah keluarga di rumah kita. Kita bisa pergi kemana saja dan tinggal di rumah manapun yang kita inginkan, tetapi ingat kita hanya merasa betah di satu rumah, di rumah kita sendiri, bersama keluarga kita. Saat kita merayakan pesta keluarga kudus ini, marilah kita mempersembahkan keluarga kita dan anggota-anggotanya ke tangan Allah yang penuh belas kasih kepada pemeliharaannya dan meminta berkat dan perlindungan Allah bagi keluarga kita kini dan tahun-tahun mendatang. Semoga demikian. Amin.